Di sebuah kota kecil di Galilea bernama Nazaret, tinggal sebuah keluarga dari seorang perawan. Kala itu Maria sudah bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Mereka saling mengasihi dan menyayangi, serta patuh dan beriman kepada Tuhan. Malam kian semakin larut, Maria masuk ke dalam kamarnya. Malam itu Allah menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret kepada seorang perawan yang telah bertunangan dengan Yusuf, yaitu Maria. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Siapa orang ini? Dan apa arti salam? Jangan takut, hai Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang tertinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya kata Daud, bapa leluhurnya, dan dia akan menjadikan raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan habis. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab Allah yang akan melahirkan itu disebut Kudus, anak Allah. Sesungguhnya Elisabet sanak saudara itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut menuju. Sebab bagi Allah tidak ada apa yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Adegan kedua, Maria mengunjungi Elisabet saudara. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan di pegunungan menuju sebuah kota di Yudea. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberikan salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyanyi. Salam bagimu Elisabet. Maria, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ketika salammu sampai kepadaku, anak di dalam rahimku memujiaku bilangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka akan terlaksana. Adegan ketiga, kelahiran Yesus Kristus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan sesuatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kalinya diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud,
Lihatlah, kita sudah bertiga. Permisi, apakah di sini ada kamar kosong? Saya ingin memesan satu kamar. Maaf, penginapan kami sudah penuh. Silakan cari di tempat lain. Tolonglah, saya benar-benar membutuhkannya. Karena istri saya sedang hamil. Dan sekarang dia mau melahirkan. Saya kan sudah bilang tidak ada tempat kosong, jadi saya tidak bisa menerima kalian. Yusuf, saya sudah tidak kuat. Sepertinya sudah waktunya aku melahirkan. Permisi, apakah di sini ada kamar kosong? Wah, anak datang terlambat Tuan. Penginapan kami sudah penuh. Tolonglah Tuhan, saya benar-benar membutuhkannya. Karena istri saya sedang hamil. Dan sekarang sudah waktunya ia melahirkan. Aduh, bagaimana ini? Kami benar-benar tidak memiliki tempat kosong di sini. Maaf Tuan. Tapi kalau Tuan mau, di belakang ini kita memiliki kandang domba yang kosong. Jikalau Tuan mau, Tuan bisa menempati tempat itu. Kandang domba? Sudahlah Yusuf, di sana pun tidak apa-apa, karena aku sudah tidak kuat. Baiklah, terima kasih Tuhan. Mari Tuan saya antar. Karena adanya perintah Kaisar Agustus agar seluruh orang di seluruh dunia harus mendaftarkan diri di kota masing-masing. Karena secara otomatis kampung halaman Yusuf di Yudea, kota Bethlehem sangat ramai. Ketika semua penginapan penuh, bahkan ada sejumlah masyarakat yang membangun tenda di sekitar jalan karena tidak ada penginapan yang kosong. Dan Maria pun harus melahirkan Yesus di kandang domba. Namun karya keselamatan Tuhan telah bekerja dan bintang terang menerangi kandang domba tempat Yesus dilahirkan. Adegan keempat, gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah malaikat-malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka pun sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir juru selamat yang itu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Apa itu tadi? Putih-putih kok terbang-terbang? Jangan-jangan hantu atau jin yang mau mencari domba kita. Tunggu, tapi semua domba kita ada. Terus tadi mereka bilang ada kabar gembira. Iya, katanya juru selamat atau apalah itu yang telah lahir di kota Daud. Berarti itu jauh dari tempat kita ini.
yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah karena sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semua sesuai apa yang telah dikatakan kepada mereka. Adegan kelima, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur Yerusalem dan bertanya-tanya. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam dan kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka. Karena demikian, di Bethlehem di tanah Yehuda, karena demikian ada arti tertulis. Dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintahkan Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, Pergilah dan selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan sesudah kamu menemukan dia, segera berkabarlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat itu, di mana anak itu berada. Ketika mereka lihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka